damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 10. Dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Yesus sendiri adalah orang atau manusia yang mau menuruti perintah Bapaknya. Bagaimana contoh perumpamaan itu yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 sampai 7. Di situ dikatakan atau digambarkan bahwa seorang pengusaha, yaitu pengusaha pokok anggur. Sebagai pengusaha ada harapan. Apa yang diharapkan oleh seorang pengusaha dari pokok anggurnya adalah buah yang baik. Jadi buah yang baik itu dimaknai dalam iman. Kita harus berbuah menuruti perintah Tuhan atau menuruti perintah Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan, "Bapakku pengusaha." Sebagai pengusaha adalah yang diharapkan seperti yang tadi dari pokok anggurnya, yaitu buah yang lebat. Selain dari buah yang lebat, buah yang bagus atau yang bermutu tinggi. Jadi yang kita lihat melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, Bapa di surga itu diumpamakan sebagai pengusaha. Dan sebagai pengusaha, apa yang kita lihat? Yang kita lihat dari yang diinvestasikannya, yaitu supaya berbuah. Dia menginvestasikan hidupnya ke dunia ini. Dia memberikan hidupnya supaya Injil tersebar dan diimani orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi buah atau yang diumpamakan dari perumpamaan ini menuruti perintah Yesus, menuruti perintah Allah, harus dinampakkan dalam perbuatan atau yang dapat dilihat seperti pohon yang berbuah lebat. Hidup yang berbuah baik. Bapa dan apa yang hubungannya dengan perintah. Yesus adalah pokok anggurnya. Kita diperintahkan harus hidup benar, sehidup dengan Kristus, dan Dia harus bersama kita atau melekat kepada Dia sendiri. Sebab dikatakan di dalam pasal 15 ayat 15, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kalau kita di luar Yesus Kristus, pasti kita tidak dapat berbuah.
tidak dapat berbuat atau berbuah yang baik. Tetapi bila kita bersama Yesus di dalam Kristus, perbuatan kita akan nampak berbuah lebat, dan harapan Yesus Kristus atau harapan Allah Yesus kita itu supaya kita menuruti perintahnya, dan melalui penurutan itulah kita menampakkan buah yang lebat. Dalam hal ini yang berikut yang sangat penting mau ditekankan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus melekat, kita harus menyatu dengan Kristus. Segala yang kita perbuat, segala yang kita lakukan harus selaras atau serupa dengan apa yang diperintahkan Tuhan kita atau yang dikatakan Allah kita. Itulah yang dikatakan oleh Yesus sendiri, "Aku berkata kepadamu, bersungguh-sungguhlah barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Itu dikatakan dalam pasal 14 ayat 12. Jadi perintah itu, perintah Yesus Kristus itu dalam pasal 14 ayat 12 di situ dikatakan melakukan pekerjaan Allah, melakukan atau perbuatan baik, atau melakukan sesuatu hal harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mempunyai kehidupan kita, karena Yesuslah atau Allah sendirilah pemilik kehidupan kita, karena kita adalah diibaratkan pohon anggur yang berbuah lebat. Hanya melalui kesatuan kita dengan pokok, yaitu Yesus Kristus, itulah yang dikatakan melalui firman Tuhan, kita pasti mengenal Allah kita itu adalah Allah pengasih. Karena dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi kesatuan dan satu hidup dengan Yesus, disitulah kita dapat melakukan apa yang dimintakan Tuhan kepada kita, seperti renungan di pagi hari ini dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kasih itu kita lakukan, harus kita tinggal di dalam Yesus Kristus, harus kita di dalam firman Tuhan, dalam perbuatan seharian kita hari ini, harus kita menuruti apa yang dipintakan Tuhan. Berbuatlah seperti kasih Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat-Mu yang melimpah kami terima di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah menyapa kehidupan kami, supaya kami tetap hidup dalam kehidupan-Mu yang kudus, supaya kami melakukan kasih-Mu, supaya kami berbuat apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami selalu, supaya besertamulah kami dalam segala tindakan dan perbuatan kami, supaya menampakkan kasih-Mu yang dari surga, yang kami nyatakan kepada saudara-saudara kami dan kepada seiman kami, terutama
untuk pemberitaan firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan, kasihilah kelemahan kami, kuatkan kami, berikan kepada kami Rohul Kudus-Mu supaya kami berhikmat dalam bertindak dan berucap, supaya melalui kehidupan kami nama-Mu ditermuliakan. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.